Saudara, kalau kita dapat kesempatan yang luar biasa hari ini untuk belajar, itu anugerah Tuhan yang tak ternilai. Tidak bisa diganti oleh apapun juga. Setuju nggak saya ngomong ini? Berjumpa dengan Bapa di sorga. Nah, 3 hal yang pertama, sebelum kita masuk lebih jauh untuk belajar, berjalan bersama dengan Bapa di surga, ada 3 hal penting yang kita harus miliki. 1, tidak mungkin kita berjalan dengan seseorang kalau kita nggak percaya dia. Kalau ada yang bisa membantu saya, di dalam bahasa Inggris itu ada 2 kata believe and trust. Nah, believe itu percaya. Nah, trust ini loh. Sampai hari ini saya tuh belum menemukan kata yang tepat. Ada yang menerangkan mempercayai. Memang agak dekat mempercayai. Tapi saya masih belum puas. Nah, kalau ada di antara saudara yang via Zoom, ya, di Instagram, di Facebook bisa membantu saya terjemahan kata trust dalam bahasa Indonesia itu apa. Nah, hal pertama, saudara dan saya bisa berjalan dengan seseorang kalau kita mempercayai orang itu. Kita nggak bisa berjalan dengan seseorang kalau kita nggak trust dia. Ayo, betul tidak saudara? Ngapain? Saya beri contoh. Saudara yang belum pernah naik pesawat, ya saya nggak nakut-nakutin, saya cuma ngomong saja. Setiap orang yang vertrouwen, itu Belanda, Mevrouw Hendrikman. Vertrouwen. Iya, saya tahu kalau vertrouwen, ya. Tapi bahasa Indonesia itu loh, trust ini loh, saudara. Nah, saudara yang belum pernah pergi naik pesawat, nah justru itu mau tanya ini, wah Pak Pendeta Jeki Misa ini dari Palembang malah tanya, apa bedanya believe and trust? Ya. Nah, saudara yang belum pernah pergi naik pesawat, saya beritahu, tapi jangan takut ya. Semua orang yang bepergian dengan pesawat, itu sebetulnya orang itu sedang naik peti mati terbang. Betul nggak? Peti mati terbang loh saudara. Jangan takut loh. Maka itu sampai hari ini tidak ada satupun perusahaan penerbangan sehebat apa perusahaan itu di dunia yang menjamin apabila Anda terbang dengan perusahaan penerbangan kami, maka Anda pasti selamat. Gak ada. Sampai hari ini gak ada. Betul? Nah, walaupun ini peraturan internasional, setiap kali kita mau terbang, pasti diumumkan siapa nama pilotnya. Oh, ada penjelasannya. Diumumkan siapa nama pilotnya. Betul tidak? Yang pernah naik pesawat itu loh. Nah, pertanyaan saya, 3 menit kemudian setelah diumumkan oleh awak pesawat, awak kabin, siapa nama pilotnya, saya tanya 3 menit kemudian. Ayo penumpangnya ingat nggak siapa nama pilotnya tadi itu? Ayo jawab, nggak ada yang ingat. Masalahnya bukan lupa. Tahu nggak kenapa kita nggak ingat siapa nama pilot yang bawa kita terbang hari itu? Ya jawabannya bukan lupa. Nggak penting. Betul? Nggak penting. Nah, tapi penumpang pesawat berani mempercayakan nyawanya kepada pilot yang nggak kenal. Halo? Ngerti hal ini saudara? Jadi kalau ada orang berani naik pesawat tapi tidak bisa trust pilotnya, berarti dia nggak akan terbang. Pasti nggak akan. Oh, saya baca dulu. Oh, ternyata ada penjelasan. Maaf ya Ceki, ini dari Palembang. Apa bedanya believe and trust? Hasil gambar untuk arti trust. Believe menunjukkan kepercayaan akan kebenaran sesuatu, sedangkan trust menunjukkan kepercayaan akan kemampuan sesuatu atau seseorang pada konteks tertentu. Tingkat kepercayaan pada trust lebih dalam
dibandingkan pada belief. Betul. Belief menunjukkan kepercayaan akan kebenaran, akan benar sesuatu. Sedangkan trust menunjukkan kepercayaan akan kemampuan sesuatu atau seseorang. Puji Tuhan, ayo kita cerna hal ini. Nah, saudara, kalau kita perhatikan baik-baik. Kalau kita berjalan dengan seseorang dan kita nggak pernah trust orang itu, lebih baik nggak usah pergi. Betul, nggak usah pergi. Nah, ini kesulitan yang pertama. Perjalanan banyak murid Yesus orang Kristen nggak pernah mau dipimpin oleh Tuhan karena nggak percaya, nggak mempercayai. Buktinya apa? Takut. Oh, iya Pak Un, ini cucu saya ini beri kesaksian. Ya, halo Opa, ini Misael. Misael tidak ingat siapa pilotnya waktu Misael pergi ke Makassar sama Papa. Iya, apalagi sudah lama itu Misael. Kapan kamu pergi naik pesawat dengan papamu ke Makassar? Ini cucu saya lucu nih, dari Samarinda. Nah, saudara sadar nggak? Hal yang pertama menyebabkan ada sekian banyak murid Yesus orang Kristen nggak bisa berjalan bersama Papa karena nggak mempercayai, penuh keraguan-raguan, takut, dikit-dikit takut karena nggak mempercayai. Nanti kita akan bahas lebih jauh. Hal kedua, kalau kita mau berjalan dengan seseorang, ini penting, beda dengan pilot tadi. Kita harus mengenal orang yang ngajak kita berjalan. Kalau kita tidak belajar atau mengenal orang yang ngajak kita berjalan, pasti kita juga tidak tahu mau kemana. Dan pasti kita ragu-ragu. Saudara, oh ada tambahan itu. Makasih Wesley. Believe artinya percaya. Trust artinya percaya dan rely on. Jadi menyerahkan. Betul. Nah, yang kedua ini mengenal. Yang ketiga, bagaimana kita bisa berjalan dengan Papa di surga atau berjalan dengan seseorang. Saudara, ini hal yang penting. Kita akan diberitahu tujuannya. Ya. Nah, waktu naik pesawat pasti diberitahu bahwa pesawat ini akan membawa kita ke kota itu. Nah, begitu kita dengar diumumkan, karena berapa kali saya pernah ngalami, saya tidak tahu berapa banyak di antara saudara. Ini pesawat sudah mau berangkat, ya nggak tahu salah pemeriksa tiket sebelum masuk atau apa. Tiba-tiba dorong, pesawat ini kemana? Oh, saya salah, saya bukan ke situ. Bisa salah penerbangan. Begitu dengar salah tujuan, wah penumpang ini. Yang lain panik dan ada yang tertawa. Berarti harus dibatalkan, dibuka lagi pintu itu. Ada kejadian, walaupun jarang sekali. Nah, untuk itu, dalam 3 hal ini, kita harus satu mempercayai Papa kita yang mengajak kita berjalan bersama dia. Yang kedua, kita harus belajar untuk mengenal siapa Tuhan kita yang ngajak kita berjalan. Yang ketiga, wow, Papa yang ngajak saudara saya berjalan itu sudah tahu tujuan kita kemana. Hebat bukan? Papa kita di surga. Untuk itu penting 3 hal ini dalam kehidupan kita. Terima kasih Papa, kami gak perlu ragu-ragu lagi. Karena Papa luar biasa dalam hidup ini. Dia tahu kemana dia akan menuntun kita. Pasti yang terbaik. Kita buka Kejadian 11. Ya, mulai ayat 1. Inilah perjalanan kelompok pertama di dunia yang berjalan. Kejadian pasal 11. Mulai ayat yang 1. Terima kasih Papa untuk kasihmu. Ya. Oh, ada yang menjelaskan juga di Instagram saya. Believe sama dengan menunjukkan kepercayaan kepada sesuatu. Oh, sama tadi ya. Nah, trust menunjukkan kepercayaan kemampuan sesuatu atau seseorang. Itu dari Mbah Google. Oke, puji Tuhan.
Inilah perjalanan gereja yang pertama. Jadi kalau saudara mendengar kata gereja eklesia, artinya dipanggil keluar, maka dia ini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya pada waktu itu, ayat 2. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur. Mereka berangkat, berjalan. Ini rombongan manusia pertama, sekelompok manusia pertama di bumi yang mengadakan perjalanan journey, ya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Nama Sinear sampai hari ini masih ada, oke? Nah, saudara, perjalanan mereka menuju ke arah timur. Nah, itu nggak dijelaskan berapa lama, bulan, hari kita nggak tahu. Dan menjumpai tanah datar. Mari kita renungkan. Menurut saudara, sebelum rombongan perjalanan pertama di dunia dipanggil keluar, inilah gereja. Sebelum mereka menjumpai tanah datar di tanah Sinear, ini pertanyaan penting. Waktu itu mereka sudah pernah menjumpai tanah datar atau belum? Ayo jawab, yang di Zoom, yang di Instagram, Facebook boleh ikut jawab. Jadi sejak itu, sebelum menjumpai tanah datar di tanah Sinear, mereka sudah pernah menjumpai tanah datar atau belum sebelum itu? Mana? Ayo yang di Zoom silakan jawab juga. Settingnya belum? Mana yuk? Yang di Facebook, Instagram, saya tunggu. Ngerti nggak pertanyaan saya? Belum, betul. Oh, Ibu Pendeta Ruth, belum pernah. Belum pernah. Iya, semuanya jawab belum. Baik, betul. Belum pernah. Ini perjalanan bersama Papa yang luar biasa. Mereka selama berjalan tidak disebutkan berapa waktu. Akhirnya mereka menjumpai tanah datar. Sekarang kita renungkan. Berarti sebelum mereka menjumpai tanah datar di tanah Sinear ini, belum pernah, dari Alabama, ya sudah nyaut, belum pernah, ya belum pernah. Oke, puji Tuhan, semuanya belum. Pertanyaan saya, jadi kalau selama mereka berjalan dan selama perjalanannya belum menemukan tanah datar, berarti tanah yang mereka lewati bentuknya bagaimana, saudara? Tanah yang mereka lewati bentuknya bagaimana kira-kira? Bergunung-gunung? Berlembah? Berbukit? Itu perjalanan mereka selama itu. Pelan-pelan lagi. Apa bedanya orang berjalan di tanah yang tidak datar dan bedanya orang berjalan di tanah yang datar? Renungkan, apa bedanya? Pasti kita menemukan banyak perbedaan. Begitu pula tenaga yang dikeluarkan. Bedanya berjalan di tanah yang tidak datar dan berjalan di tanah yang datar. Saudara, inilah kehidupan. Kita semua percaya 2 tahun terakhir, ini tahun ketiga. 2020, tahun yang mengerikan, COVID merajalela. 2021, COVID-nya makin menggila. Nah, sekarang kita masuk tahun yang ketiga zaman COVID ini. Ada yang komen di Facebook, lebih enak berjalan di tanah yang datar. Nah, ini yang berbahaya. Awas yang ngomong lebih enak berjalan di tanah datar. Saya tunggu, ternyata dia muncul juga. Ya, ada yang bilang dari Nabire lebih capek kalau tanah berbukit. Betul. Ada dari Sumba, lambat. Ya. Woi, Samuel Samson. Ini kamu yang dari Pontianak, namanya. Datar nggak capek, bergelombang itu capek. Ya, saudara, hari ini mari kita belajar. Manusia itu cenderung kalau santai, ya dengarkan, manusia itu punya kecenderungan kalau santai itu pasti malas. Kalau santai itu pasti roh
semangat juangnya itu pasti kurang. Nah, renungkan. Mana yang jalan tidak santai dan mana jalan yang santai? Di tanah datar dengan yang tidak datar, kita semua tahu jawabannya. Maka itu dalam hidup ini, dalam dunia manajemen, ada satu teori yang sangat alkitabiah, yaitu jangan tinggal di zona nyaman. Masih ingat konsep itu? Ya, seorang manajer, ya, orang yang hidup di dalam fakta hidup yang benar, tidak suka zona nyaman. Hanya pemalas yang suka zona nyaman. Betul ya? Maka itu tadi saya komen. Ya, betul. Kalian, zona nyaman itu tanah datar. Hati-hati. Maka itu hati-hati yang ada di zona nyaman. Nah, saudara, kembalian ke Kejadian 11 ayat yang kedua ini. Jadi maksud Papa di surga yang mengajak mereka berjalan, ditemukan tanah datar, itu maksud Papa supaya kita bisa istirahat sejenak. Jadi Papa itu baik. Sesekali dalam hidup kita ada waktu istirahat. Nah, berapa hari yang lalu ada orang yang tanya kepada saya dengan polos. Tapi saya suka pertanyaannya. Dia bilang, "Pak, apa sih arti kata selah?" Saya bilang, "Selah apa?" Itu loh di kitab Mazmur. Seringkali ada 4 huruf itu. S-E-L-A. Oh, selah. Nah, saudara yang belajar musik pasti akan tahu. Nah, dalam ilmu musik, sesekali harus ada nada selah, tanda istirahat sejenak. Itu nggak boleh lama-lama, jeda, betul. Ambil nafas, tarik nafas sebentar. Itu cuma berapa detik, itu namanya selah, berhenti sejenak. Nah, seperti orang nyanyi, Papa juga ingin kita ada jeda ketemu tanah datar. Lihat kalimat berikut ayat 2. Ini celakanya gereja Tuhan. Lalu menetaplah mereka di tanah datar itu. Wah, luar biasa. Oh, anak saya dari Klaten tanya, bedakah zona nyaman dengan zona aman? Sama. Zona nyaman, zona aman itu sama. Hati-hati. Sesekali Papa memberi kita zona nyaman, tanah datar. Tapi nggak boleh menetap, settle down. Wih, itu bahaya sekali. Maka itu saudara hidupnya ingin mulus terus, nggak ada tantangan. Aduh, semuanya beres. Saya pernah ketemu orang. Ayo pindah aja dari Indonesia. Ribet di Indonesia ini. Nggak enak, urusannya begini begitu. Apakah saudara mikir di tempat lain juga akan enak? Tidak. Masing-masing akan punya tantangan dalam hidup ini. Coba lihat berapa terjemahan. Karena ini berbahaya, kata lalu menetaplah mereka. Nah, berjalan bersama dengan Papa, itu artinya moving forward. Bergerak maju. Maka itu dalam istilah rohani ada kata kegerakan, movement. Nah, dalam bahasa Inggris ada persamaan tapi beda. Lawan kata movement itu monument. Bahasa Jawa tetenger. Ya, monumen, bangunan permanen. Wow, itu yang berbahaya sekali. Ayat dalam perjalanan ke timur, mereka menemukan dataran di tanah Seniar dan menetap di sana. Didapatinya kan suatu padang luas di tanah Seniar, lalu diamlah mereka itu di sana. Ketika mereka mengembara ke sebelah timur, sampailah mereka di sebuah dataran di Babilonia. Betul, Seniar itu Babilonia. Nama itu ada sampai hari ini di Irak sana. Lalu menetap di sana. TSI. Waktu mereka mengembara ke arah timur, sampailah mereka di sebuah dataran, yaitu negeri yang kemudian disebut Babel.
dan mulai menetap di sana. MLT. Dan terjadilah dalam perjalanan mereka dari timur, dan mereka menemukan lembah di tanah Siniar, maka menetaplah mereka di sana. FIA, ketika jumlah penduduk menjadi semakin besar dan meluas ke timur, mereka menemukan sebuah dataran yang luas di tanah Siniar. Dengan segera tempat itu menjadi padat penduduknya, menetap di sana. Hati-hati. Saudara, saya cuma cerita. Tahun ini, nanti bulan Agustus, karena kemurahan Tuhan, sudah kalau saya bicara ini cuma ada rasa terharu. Papa, engkau begitu baik. Makasih Tuhan. Nanti bulan Agustus ini bersama istri saya, keluarga besar, saya akan mensyukuri 50 tahun perjalanan saya dengan Tuhan di dalam pelayanan. Dan saya cuma berkata, sampai detik ini pun saya belum mikir mau settle down di mana. Saya nggak pernah mikir, saudara. Sampai detik ini. Karena buat saya setelah mempelajari Kejadian 11 dan belajar hidup berjalan bersama Papa, kalau saya menetap berarti saya mati. Saya akan terus bergerak. Bukan berarti saya akan pindah situ, enggak. Tetap move on, movement, moving. Saya enggak mau menjadi monumen, enggak mau. Saya harus terus bergerak maju dalam hidup ini. Terima kasih Papa. Dan saya enggak tahu di depan itu mau ada apa, itu bukan urusan saya. Yang saya tahu yaitu tadi, saya mengenal siapa yang ngajak saya jalan, dan saya trust him. Saya mempercayai Papa saya. Tanpa sedikit pun keraguan dalam hidup ini. Serius. Maka itu, saya selalu suka tantangan. Dengar kalimat ini, saya suka tantangan. Maka itu gereja-gereja yang memakai cara-cara manusiawi ini, hati-hati, ya, nggak bisa. Jadi kita harus terus bergerak maju, karena ada banyak hal yang ke depan ini Papa sediakan buat kita, dan itu sungguh-sungguh menyenangkan. Keren ya? Ya, terus mobile. Ini anak saya dari Manado komen, mobile, bergerak terus. Saya nggak mau stop. Saya nggak mau berhenti. Terserah Roh Kudus mimpin kemana. Nah, maka itu hati-hati dengan kata menetap. Enggak. Ingat perjalanan Israel 40 tahun. Terus berjalan. Waduh. Ya. Oh. Bu Yeni Wenas, hamba Tuhan dari Amsterdam. Bagaimana di Belanda tanahnya datar? Maaf ya orang Belanda. Maka itu orang Belanda malas-malas, nggak ada tantangan. Jangan marah ya. Nanti Ibu Agatha ini langsung ngomong nanti. Terima kasih Ibu Wenas. Ini rekan saya, hamba Tuhan di Belanda, kenal sejak tahun 80-an yang lalu. Betul, Belanda itu tanah datar. Bahkan nggak cuma datar, rendah. Ya, Nederland. Itu artinya tanah di bawah permukaan air. Saudara, ini yang kita harus tahu. Maaf, sebutan Papa bagi Allah Bapa, bagi kami rasanya kok aneh ya dengarnya. Ya Pak, jangan terpengaruh doktrin. Dia itu kan Papa. Tidak salah kita manggil dia Papa. Lihat orang-orang Jawa manggil Romo. Apakah aneh? Romo itu ayah. Ya, orang Israel manggil Abba. Abba itu bahasa Ibrani dan Arab pun pakai Abba, itu indah. Iya, saya kenal hamba Tuhan karena dari kecil dia manggil ayahnya itu papi. Maka nggak salah dia manggil papi yang di dalam surga. Silakan. Ya, jadi itu akrab Pak. Terima kasih untuk kejujuran Pak Pendeta Yunus Subono, maaf ya. Nggak aneh Pak. Memang dia itu papa saya. Nah Bapak kalau memanggil dia, karena buat saya Bapak
bapak bahasa Indonesia itu belum tentu ayah. Sebab dalam bahasa Indonesia kata bapak itu sebutan untuk laki-laki terhormat. Jadi kalau ada orang lebih muda dari kita, tapi kita hormati dia, maka kita panggil dia bapak. Nah, maka itu kalau berdoa Bapak kami dalam surga, konotasinya belum tentu ayah. Karena bapak. Maaf ya Pak Pendeta Yunus Subono, nggak apa-apa. Kalau Pak Yunus nggak suka manggil Papa, ya ampuni saya. Tapi izinkan saya menyapa Papa saya dengan keakraban saya. Papa, itu manis buat saya. Indah sekali. Maaf ya Pak Yunus, saya lanjutkan. Nah, jadi tantangan itu pasti akan ada. Tapi kalau berjalan bersama dengan Papa, tantangan itu artinya kecil. Tidak ada arti yang besar. Mari kita lanjut ke ayat yang ketiga. Kejadian 11. Apa yang terjadi setelah mereka menetap di sana? Oke, ini anak saya yang orang Toraja. Bahasa Torajanya ambek, betul. Ya, kalau mama Indo itu bahasa Torajanya. Nah, ada berapa anak saya yang orang Batak panggil saya Amang. Nggak apa-apa, oke? Ya, lanjut. Mereka, lihat nih, setelah mereka menetap. Ya, setelah mereka menetap, mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata. Wih, ternyata batu bata itu sudah ada berapa ribu tahun yang lalu. Luar biasa. Ya, dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu untuk membangun dan ter itu karena zaman dulu belum ada semen, jadi mereka pakai ter. Nah, ternyata ter itu sudah ditemukan ribuan tahun yang lalu. Aspal cair itu loh, saudara. Dengan gala-gala, ya, ini besi betonnya, dulu kan belum ada besi beton, sebagai tanah liat. Saudara, ini yang luar biasa. Oke, ini dari Belanda, ada yang tanya di Facebook saya, apakah benar kalau seorang swasta berhenti bekerja dan menjadi full timer di dalam pelayanan? Ya nggak apa-apa kalau itu panggilannya, tapi kata full time di Alkitab itu tidak ada. Ya, saya ulangi lagi, kata full time di Alkitab itu tidak ada. Yang ada adalah full heart. Keren ya saudara? Sepenuh hati itu yang Tuhan minta, bukan full time. Weh, terima kasih Bapak, engkau luar biasa. Nah saudara, dari sini kita melihat betapa berbahayanya. Setelah menetap lalu buat batu bata untuk menjadi bangunan permanen. Coba hitung. Dari zaman Musa sampai zaman Daud, bait suci yang diminta Yahweh Tuhan dibangun bagi Israel itu dari tenda. Bahkan Abraham pun membuat rumah dari tenda. Baru Raja Salomo membuat bait suci Tuhan dari bangunan permanen batu. Jadi sekian ribu tahun bait suci itu enggak permanen, dari tenda. Nah, maka itu berjalan bersama dengan Papa kita tidak boleh menetap dan membuat permanen, membuat batu bata. Itu ketidaksukaan Tuhan, membuat batu bata. Mari kita lihat Keluaran 20 ayat 25. Jauh sebelum ada kemah suci, kemah tabernakel yang dibangun Musa, ya, ternyata Tuhan sudah pesan kepada Musa, luar biasa, ya. Jadi kita harus hati-hati. Lihat ini, udahan Keluaran 20 ayat 25. Ini belum ada bait suci.
Wow. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat. Saya tanya, batu bata dan batu pahat itu mirip tidak? Coba semuanya mikir. Batu bata dan batu pahat itu mirip tidak? Tolong di chat ya, jawabannya di mana? Mirip tidak batu bata dengan batu pahat? Supaya kita bisa melangkah, move on, maju lagi. Tidak. 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 Loh, kok banyak yang tidak? Saya tanya, bukan sama loh. Mirip tidak batu bata dengan batu pahat? Memang tidak sama. Tapi kan mirip. Rapi. Ini loh, ini papa kita. Kotak, betul. Ya kan rapi, pokoknya bentuknya segi 4. Entah ukurannya berapa, itu bukan urusan kita. Jadi Tuhan sudah pesan kepada Musa sebelum bait suci itu dibangun. Tetapi Musa, jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka janganlah engkau mendirikannya dari batu pahat, batu yang rapi. Batu bata itu juga rapi. Ya, kalau boleh saya katakan simetris ujung-ujungnya. Kalau tidak, bangunannya miring-miring. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, beliung itu alat untuk menata. Bukan menata TATA. Tapi ini menata TAH. Mudah-mudahan ngerti bedanya lah ya. Bila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Ayat. Jika engkau membuat sebuah mezbah batu bagiku, jangan kamu membangunnya dari batu yang dipahat. Sebab jika kamu mengangkat peralatanmu atasnya, ya, kamu sudah mencemarkannya. TL. Maka jikalau kamu hendak memperbuatkan daku sebuah mezbah daripada batu, jangan kamu perbuat dia dari batu pahat. Jikalau kiranya kamu mengangkat pahatmu di atasnya, maka telah kamu najiskan dia. PS. Kalau kamu membuat bagiku sebuah mezbah dari batu, jangan membuatnya dari batu pahatan. Sebab jika kamu memakai pahat untuk membelah batu, mezbah itu tidak boleh lagi dipakai untukku. TSI. Tetapi jika kamu hendak membuat mezbah bagiku dari batu, jangan menggunakan batu yang sudah dipahat. Karena jika kamu memahatnya dengan peralatan, kamu akan mencemarkan mezbah itu. Wow, saudara, saya kagum. Saya mendapat rahasia. Oke, FAYH-nya dulu. Kamu juga boleh mendirikan mezbah itu dari batu, Musa. Tetapi apabila bahannya batu, gunakanlah batu besar yang tidak dipotong. Janganlah memahat atau membentuk batu itu dengan alat. Karena batu yang demikian sudah cemar dan tidak layak untuk mezbahku. Saudara, saya juga tidak mengerti. Maaf saya berkata. Bulan Juli tahun 81. Wesley papi cerita. Karena anak saya ini walaupun orang Medan tapi sudah lama tinggal di Surabaya. Bulan Juli 81 Wesley. Waktu papi ikut seminar di gedung Balai Pemuda Surabaya. Jalan Pemuda. Nggak jauh dari gedung Kota Madya Surabaya. Rahasia ini papi dapat. Tahun 81 bulan Juli. Saya nggak akan lupa. Karena itu merubah konsep saya pelayanan. Hidup berjalan bersama dengan Papa di surga. Wow, ini ada komen. Betul, saya lupa ya siapa ini, Albert Nananto. Apakah service management atau pelayanan ala event organizer di gereja bisa dikatakan sebagai batu pahat? Betul. Puji Tuhan, ada yang menuliskan di Facebook saya sebelum saya uraikan. Saya ulang ya, ini pernyataan bagus. Apakah service management atau pelayanan ala event organizer seperti pesta-pesta nikah dan acara-acara resmi di gereja bisa dikatakan sebagai batu pahat? Betul. Karena berlindung di balik memberi yang terbaik untuk Tuhan. Profesionalitas
sampai kabur esensi gereja. Luar biasa, setuju. Saudara berkata ini. Saudara, mari kita teliti. Batu bata dan batu pahat itu memang indah kalau dilihat. Karena ketika disusun antara batu bata yang satu dan batu pahat yang satu di atas yang lain, rapi. Orang Belanda bilang najis. Ya, jadi kalau suka bicara najis itu dari bahasa Belanda, najis, bahasa Belandanya. Enak dipandang. Tapi mulai hari ini yang mau hidup berjalan bersama dengan Papa, perhatikan prinsip ini. Saya akan gunakan dulu bahasa Inggris, maafkan saya. Papa kita suka unity, kesatuan. Tapi Papa kita tidak suka uniformity, keseragaman. Bedakan. Saudara pernah dengar yang lagi ribut-ribut intoleransi? Terima kasih Tuhan ada Presiden Jokowi di Indonesia. Karena kalau tidak Tuhan pakai Presiden Jokowi, Indonesia jadi seperti Suriah. Hancur negara yang cantik dan indah ini. Karena intoleransi. Izinkan saya berkata, intoleransi itulah batu bata dan batu pahat. Karena orang-orang yang benci keberagaman, maunya satu agama saja di Indonesia. Itu setan yang bekerja. Dan Papa kita tidak suka dengan seragam, rapi, semuanya sama. Tidak. Harus hidup batu yang utuh. Tidak boleh dipahat. Biarin alamiah. Nature. Natural. Itu kesukaan Tuhan dalam hidup kita. Maaf saya cerita. Saya lagi ya, jangan mikir macam-macam. Saya tidak tahu di antara yang ikut Facebook saya, Instagram dan Zoom ini. Siapa yang paling lama kenal saya. Kalau tahun ini saya akan mensyukuri 50 tahun kepercayaan Tuhan di hidup saya. Kenapa saya nggak pernah dirikan gereja yang denominasi sampai hari ini? Maaf. Padahal orang-orang yang kenal saya, mereka yakin kalau saya buka gereja, maaf, jemaatnya pasti banyak. Bukan untuk sombong. Ini fakta. Tapi saya tidak mau. Gara-gara firman ini. Saya tidak mau membuat batu, mesbah dari batu pahat, dari batu bata. Tidak. Itu Babel. Kebencian Tuhan. Berjalan dengan Papa. Oh ya, ada yang komen. Anakmu ini yang paling lama kenal. Belum tentu ya, Yan. Ada yang lebih lama mungkin di sini. Ya, yang tahun 70-an. Ayo. Saya nggak tahu ini berapa yang orang yang ada di sini yang kenal tahun 7. Dengan saya, oh iya, ini dia yang namanya Dona Wurangian. Betul Dona? Dari Dona umur berapa ya? Kita pelayanan sama-sama tahun 70-an. Ya sampai lupa Dona. Dulu rumah papi mami itu bukan di Rungkut. Kok lupa. Ya, terus pindah ke Gayung Sari, terus terakhir pindah kemana itu? Jalan tembus dari Kertajaya ke Manyar Kertoharjo waktu itu. Nah, saudara, kenapa saya nggak membuka gereja? Karena saya ingin berjalan terus bersama dengan Papa. Movement, bukan stop, bukan. Nah, itulah yang Tuhan inginkan atas kehidupan kita. Tuhan suka kesatuan, unity, tapi Tuhan tidak suka keseragaman, uniformity. Berubah mulai hari ini. Maaf, kalau ada yang syok mendengar ini, maafkan, saya nggak ingin ada perdebatan. Ya, lanjutkan yang saudara percaya. Tapi izinkan saya lanjutkan apa yang saya percaya. Tapi dengarkan sampai selesai. Supaya saudara tidak kacau di pikiran ini. Kembali ke Kejadian 11.
Apa yang terjadi setelah mereka menetap, settle down, lalu mereka buat batu bata? Apa yang terjadi setelah batu bata jadi? Mereka buat bangunan. Juga kata mereka, ayat 4 Kejadian 11. Oh, Dona, ini loh ada Pak Daniel Handaka. Tetangga dengan saya di Kertajaya ya. Dona tolong jawab itu. Saya juga nggak tahu siapa ini. Pak Daniel Handaka ini. Pak Daniel maaf ya, Pak Daniel sering hadir. Kalau saya zoom apa, tapi saya ini belum tahu. Saya lanjutkan. Pasal 11 ayat 4, hati-hati. Ya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota. Sudah makin jauh ini mereka. Sudah mulai membuat aset. Ya, apa ya bahasa Indonesianya aset itu? Ya, aset ya, dengerin. Mereka mulai buat aset, mulai buat bangunan, mulai buat bangunan permanen. Sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wih, saudara, ayat 4 ini saya pernah diminta untuk membuat seminar. 3 hari aja belum selesai, hanya ayat 4 ini. Karena ngeri berjalan bersama dengan Papa, yaitu perjalanan gereja. Ternyata 90 sekian persen gereja di dunia, bukan cuma di Indonesia, di dunia, 90% lebih menuruti Kejadian 11 ini. Setelah buat batu bata, buat kota. Setelah buat bangunan-bangunan permanen, buat menara yang puncaknya sampai ke langit. Maka itu Yahweh Tuhan cemburu karena mereka ini mau menyaingi Tuhan. Oh, ada banyak apa itu tafsiran terjemahan ditemukan di Babel. Puncak dari bangunan menara Babel dari Nimrod ini ada 12 rasi bintang. Banyak lagi. Oke lah, terserah. Tapi yang jelas tujuan mereka ingin menyaingi Tuhan. Puncaknya sampai ke langit. Sudah begitu, ini celakanya. Marilah kita cari nama. Supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Apa yang terjadi setelah itu selesai? Lalu turunlah Yahweh untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Saudara tahu hasilnya? Betul, buat kerajaan sendiri. Izinkan saya menerangkan ini, tapi saya harap tidak ada yang tersinggung atau yang marah. Artinya begini loh, kalau ada yang tersinggung, yaitu pelakunya. Gitu aja toh, maaf. Dengar. 90 sekian persen lebih. Ini yang terjadi dengan gereja Tuhan. Yang tidak berjalan bersama dengan Papa. Tapi stop, settle down, menetap. Lalu sibuk dengan aset. Izinkan saya membongkar ini. Bagian ini saya nggak mau lama-lama. Ya, supaya cepat aja untuk saudara mengerti. Begini contohnya, maaf. Suatu gereja yang makmur, gereja yang hebat, gereja yang wah. Semuanya wah, khotbahnya wah, alat musiknya, sound systemnya, wah, AC-nya, lightingnya, ya LED-nya, wah, semuanya wah. Satu hari, salah satu keluarga dari gereja itu berkata kepada gembalanya, Om, ini istilah umum saya pakai. Om, atau seorang pastor, kami sekeluarga mau pindah karena perusahaan menempatkan kami di kota lain. Wajar gereja Babel, maka gembalanya kan berkata begini, oh, saudara mau pindah ke kota mana? Ke kota A, provinsi B. Baik, kalau sudah pindah ke sana, cari yang senama dengan gereja kita sekarang.
Jangan kemana-mana. Wajar nggak? Wajar. Karena sudah punya nama. Dan sudah punya aset. Sudah punya kota. Cari. Maka berangkatlah keluarga ini ke kota A, provinsi B. Setelah 4 minggu berturut-turut, orang baru ini pindah ke kota baru itu. Nggak ketemu yang senama. Laporlah dia kepada gembalanya. Oh, sudah sebulan ini saya keliling-keliling, gak ada om yang sama dengan nama gereja kita. Maaf. Ingat tuh, kata ini supaya kita jangan terserak. Supaya kita jangan terpencar-pencar. Mari cari nama. Buat menara yang sampai puncaknya ke langit. Tuhan ampuni kami. Biasanya gembala denominasi akan berkata kepada jemaat, oh, jadi di kota yang baru ini tidak ada yang senama dengan kita. Maaf. Karena saya sudah mulai dan minta maaf loh ya. Kalau begitu, ayo kita buat cabang baru di sana. Haleluya. Ini terjadi berabad-abad. Sampai datanglah Mr. COVID-19. Haleluya. Begitu Mr. COVID datang, buyar Babel ini. Berani buka cabang di kota lain? Siapa mau datang gak boleh kumpul-kumpul. Selama COVID ini perusahaan AC gak laku. Karena orang takut ada di ruangan ber-AC. Maaf ya saudara. COVID-19 memporak-porandakan semua konsep gereja Babel. Karena sekarang ada gereja online, gereja YouTube. Betul, seru mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang sudah pintar-pintar, ya, oh buka cabang COVID, buka cabang COVID datang jadi buyar, betul. Betul, Roma 15 ayat 20, bukan Matius. Saudara maafkan saya. Dengan COVID-19, gereja dipaksa oleh COVID untuk tidak boleh stop keluar. Bergerak terus. Bergerak terus selama COVID ini gereja hidup luar biasa. Maafkan para gembala, maafkan saya. Yang sebelum COVID kita dengar di mimbar-mimbar gereja. Saudara harus tertanam. Jangan kemana-mana. Maaf. COVID membuyarkan semuanya itu. Sekarang jemaat pinter-pinter saudara. Bisa milih khotbah sendiri. Karena lihat sosial media. Berseliweran itu macam-macam jenis khotbah. Saudara mau model yang paling lucu, yang setengah lucu, yang gak lucu. Dan macam-macam silakan. Siapa bisa melarang orang? Maka itu hari ini dalam tema kita di awal tahun ini belajar berjalan dengan Papa. Jalannya luar biasa. Saya percaya semua kita suka lagu ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Dan seterusnya. Saya suka lagu itu. Tuhannya enggak masalah. Lagunya tidak masalah. Masalahnya di kita. Mau dituntun atau tidak. Betul? Masalahnya pada kita. Nah hari ini Papa menuntun kita. Supaya kita tidak salah seperti saudara-saudara kita di Babel. Kejadian 11 tadi. Supaya kita enggak salah. Jangan bangun keseragaman. Lagunya sama semua, bajunya, kostumnya salah semua, gerakannya sama semua, musiknya sama semua. Tuhan nek dan muak dengan intoleransi. Harus seragam semua. Di Indonesia harus ada satu agama. Itu setan, saudara, dalam nama Yesus.
Maka itu hati-hati. Oh, terima kasih Dona. Itu kesayangan keluarga besar Rurangian ya. Tiap langkahku, puji Tuhan. Kita belajar hidup. Berjalan dengan papa kita. Ke tempat-tempat yang baru. Yang kita belum pernah pergi. Itulah berjalan dengan papa kita. Saudara, maka itu saya nggak pernah bosan dalam hidup ini. Suatu hari, saudara, saya lupa, sudah cukup lama. Waktu itu saya masih tinggal di Surabaya, saya belum menikah. Ya, saudara yang masih ingat, kami pernah punya pelayanan sekretariatnya di Jalan Musi. Wesley pasti masih ingat juga. Nah, suatu hari datang teman baik saya dari Jakarta, pengusaha taksi. Ya, nah, nginep berapa hari di situ, terus dia ngelihat cara hidup saya, ini pengusaha sukses. Sebelum dia pulang setelah berapa hari, dia tuh bilang, wah, kalau begini modelnya, saya kalah bahagia dengan Pak Daniel. Wah, saya tertawa. Ini rumah yang saya tempat ini rumah pinjem, nggak kontrak dari seorang teman, ya pinjem gratis di Jalan Musi 38 Surabaya. Bagaimana saudara bisa berkata, melihat saya kok lebih bahagia? Dia bilang, walaupun saya ini punya 300 armada taksi, punya hampir 500 supir, ya karena harus ganti-ganti terus. Tapi stres walaupun duit saya banyak. Loh kenapa? Bayangkan tiap hari ngadepi masalah yang sama. Pagi-pagi bangun, masuk kantor, di meja kantor sudah ada taksi yang nomor ini nabrak, ya supir yang nomor ini ditangkap polisi. Terus, waduh, itu masalah rutin tiap pagi saya hadapi Pak Daniel. Pulang rumah sudah capek. Belum nanti urusan preman-preman yang malak supir, aduh macam-macam. Terus saya bilang, sampai saya bilang, apa mau pindah posisi? Saya ngerjain taksi bapak, bapak jadi saya. Aduh, saya nggak bisa itu. Nah, terus dia bilang gini, ini yang saya suka. Selama berapa hari saya tinggal dengan Pak Daniel, ternyata Pak Daniel itu menghadapi variasi hidup. Lebih banyak variasinya dari saya. Saya belum ngerti maksud itu. Bayangkan, Pak Daniel pagi-pagi, kemarin saya lihat ada ibu-ibu datang dengan anaknya masalah begini. Sore-sore datang, seorang ngomong begini. Nah, terus saya lihat juga berapa hari yang lalu, Pak Daniel ketemu orang masalah ini. Terus, nah selama berapa hari saya tinggal di sini, saya tuh menikmati loh. Dan saya ikut senang. Yang Pak Daniel kerjakan itu nggak monoton. Oh, saya baru tahu maksudnya. Serius, saudara. Saya setiap hari itu selalu segar. Menghadapi hal-hal baru. Setiap hari. Apalagi janji Papa. Ratapan 3:23. Selalu baru tiap pagi. Keren nggak kalau tiap pagi itu selalu baru. Jadi nggak ada yang membosankan. Apalagi berjalan bersama Roh Kudus. 1 Korintus 2:9. Yang Papa sediakan buat kita yang mengasihi Dia adalah segala sesuatu yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Ini bukan batu pahat, ini bukan batu bata. Kalau tiap hari selalu baru, bukan permanen, bukan keseragaman, tapi hal yang menyenangkan. Setiap hari ada hal yang baru. Ini yang Tuhan ingin kita alami tiap hari. Maka itu kita seger terus. Selalu ada hal yang baru, yang menyenangkan. Terima kasih Papa. Dan ini perjalanan hidup yang Papa suka. Nah, ada yang tanya, liturgi sama? Iya, liturgi itu batu pahat. Liturgi itu batu bata. Dan semua agama harus ada liturgi. Maka itu di Alkitab, maaf ya. Saudara cari sampai robek Alkitab saudara. Tidak ada satupun pasal ataupun satu ayat yang memberitahu kita bagaimana tata cara ibadah kita. Nggak ada di Alkitab. Loh, terus bagaimana? Saudara, coba
Ya, saya hanya menemukan 2 bagian. Satu kitab Mazmur pasal 100. Ya, kita lihat dulu secara sepintas. Mazmur 100. Ya, lihat judulnya. Oh, kenapa ini kok suaranya gaul? Mazmur 100. Ya. Tolong. Oh, kenapa ini bisa gabung apa suaranya gaul double? Oke, Mazmur 100. Mulai ayat 1. Oh, ada yang komen dari Palu. Selalu baru tiap hari dari pengajaran sharing firman Tuhan dari Papi. Makanya kami segar terus. Amin. Ya, oke nak. Yang dari Lembang saya bilang sudah diganti. Saudara lihat judulnya. Pujilah Tuhan dalam baitnya. Boleh nggak saya ganti? Ini liturgi. Jadi bagaimana kalau kita masuk ke bait Tuhan? Pujilah Tuhan dengan cepatnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Yahweh. Hai seluruh bumi. Hei, bersorak-sorak loh. Tapi 99% gereja mengadaptasi, mengambil cara-cara agama-agama kuno, sunyi senyap, peraturannya begini. Ini kalau masuk bersorak-sorak. Ayat 2. Beribadahlah kepada Yahweh dengan sukacita. Enggak ada sunyi senyap, diam, ketakutan. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Yahweh lah Tuhan. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalanya. Ayat 4. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, rame. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Yahweh itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Haleluya. Jadi kalau kita beribadah, liturginya itu liturgi ribut. Liturgi ramai, sorak-sorai, bergembira. Karena anak-anak pulang ke rumah ketemu papanya. Jadi nggak boleh sunyi senyap. Maka itu yang wajar. Kalau anak-anak menunggu orang tuanya pulang. Begitu sore pulang. Wah, anak-anak bersorak. Hei mama pulang. Hei papa pulang. Seperti itu liturgi yang benar. Perjanjian baru. 1 Korintus 14 ayat 26. 1 Korintus 14 ayat 26. Ini liturgi. Kalau kita tadi ada yang tanya di Zoom soal liturgi. Jangan jadi batu pahat. Jangan dibuat dari batu bata. Seragam itu bagus buat kita. Tapi nggak bagus buat Papa. Nah. 1 Korintus 14. Ya. Ayat 26. Maaf ya. Pokoknya hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan anak-anak dengan orang tuanya. Ya. Saya ulangi, hubungan kita dengan Tuhan itu hubungan anak-anak dengan orang tuanya. Lucu enggak? Kalau ada satu keluarga punya anak 7. Ya, bedanya setahun. Tapi tiap kali ngomong seragam. Ya papa, 77 bilang, ya papa. Setelah itu bilang, terima kasih mama. 77 bilang terima kasih mama. Itu artinya punya anak robot. Justru masing-masing anak itu akan bersikap dan bertingkah beda-beda. Maka itu di dalam Alkitab tidak ada peraturan ibadah yang seragam. Silakan dengan hati yang lapang, dengan penyucian darah Yesus. Kita boleh hadir di hadapan Tuhan. Luar biasa, saudara. Keren ya? Nah, lihat ini. Judulnya, coba lihat dulu yang satu terjemahan saja. Supaya kita lihat. Jadi saya tidak menemukan ayat lain. Betul. Ini Helen, batu pahat. Liturgi itu batu pahat. Kelihatannya rapi, teratur. Tapi Tuhan gak suka. Nah, lihat judulnya dalam terjemahan baru. Peraturan dalam pertemuan jemaat.
Kaku, betul Rino, nggak ada anak-anak, nggak boleh seragam. Salah ngomongnya hidupnya. Jadi bagaimana saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, kalau kita ibadah, bagaimana? Perhatikan peraturan surga. Hendaklah tiap-tiap orang. Saya ulangi, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang. Jadi seluruh anggota gereja itu tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Nah, apa saja yang tertulis saya nggak baca, cuma kalimat terakhir. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Bukan untuk sok-sokan, untuk sombong-sombongan, berdebat soal doktrin. Bukan. Ini yang kita harus tahu tiap-tiap orang. Maka itu di Alkitab nggak ada. Suruh bangun gedung gereja nggak ada. Cari sampai robek Alkitab saudara. Karena kalau sampai ribuan tiap-tiap orang, kebaktian bisa seminggu nggak pulang-pulang. Bukan begitu. Nah, saudara, ayo kita mulai berubah hari ini. Jadi begini kesimpulannya. Berjalan bersama dengan Papa, itu selalu ada hal baru tiap saat. Bukan cuma tiap hari. Selalu ada hal-hal baru setiap saat. Terima kasih Papa. Dan itu menyenangkan. Karena hal baru. Saudara, saya mau yakinkan saudara. Generasi Z dan generasi milenial, coba buktikan. Mereka nggak suka dengan agama. Dan saya bersyukur. Generasi Z, itu generasi sekarang ini yang lahir tahun 2000-an. Itu nggak suka dengan agama. Nggak suka. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang rindu mencari Tuhan. Nah, saya menemukan fakta ini. Saya bersyukur saudara. Umur saya sudah seperti ini. Tapi saya bisa dikumpulkan dengan anak-anak muda generasi Z. Saya nggak ngajarin agama untuk mereka. Tapi saya ajari mereka hidup dengan Tuhan. Beda. Dan itu tidak membosankan. Kalau kita hidup dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan tidak membosankan. Malah menyenangkan. Itu yang Tuhan ingin atas kehidupan kita. Oke ya, aduh karena waktu. Ya, tapi kita harus percaya. Bagi saudara yang ingin belajar lebih jauh, rendahkan hati, izinkan Roh Kudus untuk berbicara. Belajar menikmati hidup berjalan dengan Papa, menyenangkan. Jangan memberi Papa peraturan. Harus begini, harus begitu. Tidak. Biarkan Papa memimpin kita semau-mau dia. Maka di awal tahun ini, kalau pola hidup kita berani berubah, mengikuti cara Papa, wah sepanjang tahun ini hidup kita menyenangkan saudara. Tidak ada hal yang membuat kita jadi bosan sama sekali. Tuhan Yesus memberkati kita semua.